dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana, saya dari kelas Ekonomi Syariah 3A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari aplikasi komputer, yaitu tentang hukum e-commerce, keamanan, dan cyber law. Hukum e-commerce dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum e-commerce di Indonesia sama hukum e-commerce di internasional. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet. Akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Yang pertama yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 tentang dokumen perusahaan telah memulai mengakau ke arah pembuktian data elektronik. Yang kedua ada pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia. Yang ketiga ada hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Nah, yang kedua kan dibagi menjadi dua bagian, ada hukum Indonesia, ada hukum e-commerce internasional. Sekarang hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce, yaitu yang pertama, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini yang menganut sistem kontential atau sistem hukum Anglo-Saxon. Hukum e-commerce internasional yang kedua yaitu Singapore Electronic Transaction atau disingkat ETA. Terdapat 5 yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis. Yang kedua, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Yang ketiga, penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Yang keempat, suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilannya. Yang kelima, jika ada elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Dan yang ketiga itu ada EU Direct on Electronic Commerce. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu setiap negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Dan yang kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal yang pertama, kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Dan yang kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal yang pertama, kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Dan yang kedua, kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga. Terus kontrak pinjaman, dan yang terakhir kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Nah, di sini juga ada jenis kejahatan cyber dan aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Jenis kejahatan cyber yang pertama ada joy computing, adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
Dan yang kedua ada hacking, adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Dan yang ketiga ada the Trojan Horse, memanipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dan yang keempat ada data leak, adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Yang kelima ada data diddling, yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data. Yang keenam, to test data communication atau diddling, yaitu penyanyian data komputer. Dan yang terakhir ada software privacy, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki. Nah, dan di sini ada juga cyber law, aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu asas subjektif territoriality, asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.